Pak Gary masih bersama kami, Pak? Masih. Pak Gary, saya ingin tahu pandangan profesional Anda dalam kondisi pesawat hilang dan sudah memasuki hari ketiga. Kira-kira seperti apa kalau Air Asia ini ditemukan kondisinya, Pak? Itu balik lagi ke apakah pesawatnya turun dengan utuh atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya tidak terlalu berpengaruh lah waktunya. Hanya saja tentunya keluarga harus diberitahu secepat mungkin. Kalau misalnya masih utuh atau dalam arti survivable kejadiannya, yang cedera parah itu mungkin sudah susah untuk ditolong kalau udah lewat dari 2 hari. Yang cedera ringan mungkin sekarang menjadi cedera parah, dan dari hari ketiga sampai hari ke-7 ini, kalau misalnya mereka terdampar di tengah laut dan tidak dibantu, ini mulai dari hari ke-3 ke hari ke-7 ini mereka mulai mengalami dehidrasi dan lain-lain, dan itu mereka masuk ke fase risiko untuk cedera juga. Ya. Pak Gary, ini pesawat ini kan merupakan pesawat yang didukung oleh teknologi canggih. Artinya seharusnya banyak perlengkapan atau teknologi dan peralatan yang bisa mendukung ketika terjadinya sebuah bencana, pesawat hilang atau jatuh, selain misalnya ILT atau mungkin ada pinger yang mengeluarkan sinyal sehingga dapat ditangkap di lokasi lain. Apa mungkin ada alat-alat yang berfungsi sebagai backup, Pak, untuk menggantikan fungsi-fungsi alat yang sudah ada itu? Selain ILT yang ada di dalam pesawat, itu kita juga ada portable beacon. Jadi ILT yang portable, yang bisa ada di life raft yang ada di pesawat. Jadi itu kalau pesawat mendarat di air. Kalau untuk yang Airbus yang satu ini, itu dia life raftnya terpisah dari slide yang di pintu. Ini kalau portable berarti bisa dibawa-bawa, Pak? Ya, bisa dibawa-bawa. Yang harus membawa ini siapa? Awak kabin. Jadi begitu melakukan evakuasi, itu awak kabin harus mengambil itu sekalian diambil dengan life raft. Tapi dalam kondisi misalnya terjadi sebuah bencana, apa masih bisa dilaksanakan SOP seperti itu, Pak? Makanya saya bilang, kalau survivable, di mana kalau itu kejadian survivable, mereka akan mendeploy slide dan life raft-nya. Nah, life raft-nya ini untuk di pesawat ini itu harus diambil dari tempat penyimpanannya. Nah, itu diambil itu sekalian ngambil ILT-nya. Gitu. Oke. Kalau untuk yang Airbus 320-nya yang baru-baru dari Air Asia itu sudah di slide raft. Jadi ya begitu mereka buka pintunya itu slide-nya keluar, dan itu slide-nya sudah bisa digunakan menjadi life raft gitu. Cuman kalau untuk yang pesawat yang ini saya tahu ini salah satu yang pertama A320 dipakai oleh Air Asia, jadi itu masih pakai slide dan life raft terpisah. Ya. Pak Gary, apakah Air Asia jenis A320 ini merupakan pesawat yang memiliki teknologi yang menurut Anda yang terbaik di bidangnya saat ini? Untuk saat ini ya sekarang hanya ada Boeing dan Airbus ya untuk pesawat yang di kelas ini dan yang lebih besar. Jadi kalau kita bicara dari masalah kecanggihannya, mereka masing-masing punya plus minusnya, dan kalau kita totalin ya sama aja gitu mereka kecanggihannya gitu. Minusnya apa, Pak? Minusnya ya memang ini pesawat kalau untuk A320 lebih berat dibanding 737 yang ukuran sama, jadi 737-800 sama A320. Itu perbedaannya kecil-kecil lah, tapi yang kalau dari segi operator pesawat, yang penting adalah pesawatnya aman dan menguntungkan untuk digunakan. Kalau teknologi fly-by-wire bagaimana, Pak, pengaruhnya? Teknologi fly-by-wire itu didesain untuk lebih mengamankan pesawatnya ya dari kecerobohan pilot. Oke. Terkait dengan kebiasaan pilot sendiri yang menggunakan teknologi fly-by-wire atau yang non-fly-by-wire, apakah berpengaruh terhadap kondisi pesawat ketika menghadapi guncangan misalnya ketika masuk dalam awan? Kalau rata-rata tidak, tapi kalau dari segi detailnya iya, karena itu tergantung dengan bagaimana si fly-by-wire itu berfungsi untuk memaintain stabilitas perjalanannya dia. Tapi itu minor detail aja itu sebenarnya. Oke. Baik, Pak Gary tetap bersama kami. Saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, ini kalau satelit ini sebesar apa sih kemampuannya untuk menangkap objek yang mungkin kalau bahan objek itu bukan metal, besi, dan sebagainya?
sebetulnya bahan tidak jadi masalah. Apa saja bisa tertangkap? Karena kita melihat seperti kita membawa kamera ke atas kan. Kita memotret terus melihat apakah ada objek, misalnya debris atau apapun. Yang jadi tantangan sebetulnya cuaca. Karena sensornya sensor optis, begitu ada awan yang terlihat adalah awan. Makanya kami juga sudah menginisiasi dari hari Minggu itu juga untuk meminta data yang mempergunakan teknologi synthetic aperture radar atau SAR. Belum bisa ada teknologi yang menembus awan, Pak? Ya, itu yang kemarin kita aktivasi. Kita sudah dapat jadwalnya untuk perekaman tanggal 31 jam 11. Ini besok. Bisa nembus awan atau menunggu awan? Enggak, nembus awan. Bisa, jadi dia cuma yang terlihat kalau optis itu ngelihat objek, benda, oh ada benda, ada apa gitu. Yang kalau SAR atau synthetic aperture radar, dia hanya melihat surface roughness, jadi kekasaran permukaan. Jadi itu biasanya kalau ada tumbuhan minyak tuh ombaknya agak beda dengan di sebelahnya, atau ada disturbance dari benda apa, itu akan bisa terlihat. Ya, Pak Dedi, saya ini dalam bahasa awam ya, ini kan kadang-kadang kita butuh tafsir untuk membaca hasil citra satelit. Apa yang menjadi indikator bahwa tafsir ini merupakan benda mengapung atau bagian dari potongan pesawat atau minyak? Seperti apa kira-kira koridor yang menjadi SOP bagi tim Anda? Ya itu ada dua jenis tadi kan, dua jenis sensor. Kalau lihat optik, yang terlihat adalah objek. Ada waktu yang MH370 kan orang ada objek besar di tengah laut, orang curiga bahwa itu pecahan. Nah, mungkin juga begitu teman-teman saya nanti yang mengolah data dengan spot 6 yang 1,5 meter dengan Pleiad 1B yang 50 cm, ngelihat oh apa itu. Mungkin itu juga perlu konfirmasi apakah benda itu apa gitu, karena bisa aja ada itu. Tapi kalau yang nanti di laut kan juga banyak barang-barang lain ya, atau sampah-sampah laut yang mungkin saja beredar gitu kan, Pak. Kalau warna ada pengaruhnya nggak, Pak? Warna-warna tertentu, misalnya warna orange ya, atau kalau satelit optis itu kan hanya melihat seperti Mas Doni bawa kamera ke atas, potret. Dilihat, oh ini apa kira-kira, bisa diidentifikasi di lokasi berapa dan lain-lain mungkin. Jadi warna dan lain-lain, orange, merah, hijau dan lain-lain. Tapi kalau SAR, data yang synthetic aperture radar tidak berbicara soal warna, tidak berbicara soal apa, yang penting bentuk kan. Ada disturbance, ada perbedaan ombak dan lain-lain. Mungkin ini lebih tenang. Iya, dia bisa lebih detail ya menangkapnya ya. Ya tergantung kita menafsirkannya. Tapi ini ada dua. Teknologi apa, Pak, namanya, Pak, yang digunakan? Ya, yang kita belum punya tadi ini. Dua-duanya kita belum punya. Dua-duanya juga belum punya. Kenapa nggak punya, Pak Dedi? Dua-duanya kita itu satelit asing. Jadi berapa harga teknologi ini, Pak? Cukup mahal ya. Kalau hitungan kami satu satelit itu sekitar 2 triliun kali ya. Oke. BRI kalau tidak salah juga punya satelit, Pak ya, yang akan operation 2015. Nggak bisa terintegrasi. Satelit komunikasi, beda fungsi. Kalau satelit komunikasi itu fungsinya adalah memancarkan signal orang itu. Tapi kalau satelit penginderaan jauh yang kita definisikan adalah seperti Mas Doni bawa kamera ke atas, potret ke bawah. Iya, artinya kita sangat tergantung pada kualitas kamera itu, Pak ya. Betul. Dan kalau kita berbicara satelit komunikasi, ketinggiannya kan tinggi sekali, 6.000 kilo. Kalau satu penginderaan jauh biasanya di ketinggian 700-900 kilo. Oke, baik. Pak Dedi dan Pak Geri, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di perbincangan ini segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Berita 1.